Sorry ye, tidak mungkin guru itu memukul kecuali hanya untuk memberikan pelajaran. Namun tadi anak ja elak menggenjah si anak nane. Ran ilmu diteja, apalagi jadi nak enggak jadi ilmu diteja kasur sumur dapur. Kasur tut begela-gela, dapur tut meriap, sumur tut bronas. Enggak ilmu. Munggah pegawai ngemengala. Dia menang ngemeng ngalah. Lamun suruh bijajarin tu doang lalu ngaji lalu sembahyang jok majid lalu jok TPK musi dende Al-Quran ia mensumpah dah. Bodoh nim terkena Al-Quran. Bagaimana karakter anak ke depan tergantung karakter ibu bapaknya. Karakter ibu bapaknya tergantung persiapan ibu dan bapaknya. Sebelum hamil ibu bapak kerja dulu kah? Nah sebelum kerja itu perlu baca doa persiapan. Apa persiapannya? Jangan lupa baca doa ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan dirubah ma razaqtama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassala man asnada amrahu ilayhi wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlihi wa qata'a bi anna al-khayra kullahu ladayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun dani para alim ulama, para asatiz, para guru yang dia hormati dan muliakan, wabil khusus sahib Tafiki Hidayatul Quran yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh para mudarris, para asatiz dan para santri, para donatur yang ada di tempat ini mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, kuat iman dan takwanya, tegak teguh dalam iman Islam, dimudahkan segala rizkinya, urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita awali semuanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita hadir di majlis ilmu, majlis pengajian, sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah meridai kita untuk senantiasa menambahkan nikmatnya di dunia, kelak di alam barzakh, lalu di yaumil qiyamah, sampai mudah-mudahan kita mendapat ar-ridal akbar, ridha yang paling besar, yaitu diizinkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah
kita pun mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pejuang-pejuang beliau, ngiring mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga ada 80 saf yaumul qiyamah nanti. Jumlah saf yang akan masuk surga itu 120 saf. 80 safnya adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dinyatakan masuk surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 80 saf tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya yang akan masuk surga dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 4, sekian miliar. Tetapi kalau jumlah itu dikalkulasikan dari awal agama Islam ini ada sampai akhir zaman, kita mungkin nggak masuk. Miliaran yang sudah Islam, yang baik-baik itu sungguh sangat banyak. Akhirnya Masya Allah, Rasulullah SAW ditambah oleh Allah SWT bonus 3 hathayat, 3 genggam. Tetapi genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jumlah yang ada dalam genggaman Allah jauh lebih banyak daripada 4,9 miliar. Maka mudah-mudahan kita masuk dalam genggaman tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin umatnya masuk surga seluruhnya, mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku dijamin masuk surga. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kita semua umat Nabi Muhammad, insyaallah kita nikmati surga nanti. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Sahabat bingung, heran, ta'ajub, kok ada yang enggak mau dijamin oleh Rasulullah? Ada enggak? Nanya warsabat, qila ya Rasulullah man ya'ba. Dikatakan, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Sahisa miligati niki. Waktu jamin si Rasulullah masuk surga, tapi ada yang enggak mau. Siapa mereka? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, nurut kepadaku, apapun perintah yang datang dariku dia kerjakan, larangan yang datang dariku dia tinggalkan. Karena perintah Rasulullah sesungguhnya perintah Allah, larangan Rasulullah pun sesungguhnya larangan Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maka yang taat kepada Rasulullah itulah yang mau. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, yang piwal dariku, yang enggak mau taat kepadaku, maka sesungguhnya itulah yang tidak mau. Sekarang pertanyaannya, kita mau atau tidak? Pertanyaan berikutnya, kalau mau, jawabannya pasti harus nurut dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka TPQ ini ada wujud taat kepada Rasulullah. Pengajian ini adalah wujud taat kepada Rasulullah. Maka insya Allah kita semua tidak akan ada yang ketinggalan masuk surga. Amin. Amin. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Bapak? Syaratnya hanya satu, silahkan mati. Tidak akan kita temui surga kecuali setelah mati. Mau masuk surga? Mau mati? Kalau memang takdir Allah demikian, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Nah, untuk mempersiapkan diri masuk surga itu tidak gampang, enggak mudah, karena surga Allah itu mahal.
Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi la ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ghaliyah, mahal. Apa barang dagangan Allah? Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Kita beli. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan keseriusan dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dengan sebenar-benarnya ngiring kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda telah membeli surga. Amin, mudah-mudahan. Amin. Maka persiapan masuk surga itu dari sedini mungkin. Dan salah satu cara untuk mempersiapkan diri masuk surga tidak ada lain adalah dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu agama, ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatul Rasul, ilmu ma'rifatul Quran, ilmu ma'rifatul din. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Kenapa? Agama ini berdiri di atas ilmu. Maka siapapun beragama tanpa ilmu dikhawatirkan salah jalan. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Setiap yang salah jalan diyakini dia pasti akan sesat. Kepunsak. Beda lumbar, nyanggi, lagu mas bagi lain. Ini bedai, dek nini, belai Mataram, lalu nejok Selo. Dek nini, saya kepunsak, sesat, dan tidak ada yang ingin kepunsak. Nggak enak kepunsak, maka supaya kita tidak kepunsak dalam agama, ada nur Allah. Ada cahaya Allah, dan cahaya Allah itu adalah ilmu. Kata al-Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya lapor kepada guru saya, suatu hari saya capek, lelah, jelek hafalan saya. Beliau mengisyaratkan kepada saya untuk tinggalkan maksiat. Dan beliau memberitahukan saya ilmu itu adalah nur Allah. Dan nur Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi agama ini berdiri di atas ilmu. Ilmu itu adalah nur Allah subhanahu. Semakin ilmu kita punya banyak, luas tentang agama, maka semakin sempurnalah agama kita. Dan yang paling sempurna ilmunya tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna. Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tidak ada yang kurang. Semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah paling takwa. Karena dia beribadah kepada Allah dengan ilmu paling afdal, paling sempurna. Maka Rasulullah paling sempurna ibadahnya, paling sempurna taatnya, paling sempurna pengabdiannya kepada Allah dengan ilmu. Dan ketahuilah, hanya dengan ilmu manusia melesat jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan malaikat pun terpaksa disuruh tunduk kepada manusia dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan, sebelum diciptakan oleh Allah, ternyata ada usulan dari malaikat supaya jangan menciptakan manusia, supaya dunia ini dikelola oleh malaikat saja. Karena sebelum manusia diberikan hak mengelola dunia ini, pertama kali yang mengelola dunia ini adalah para jin. Tetapi mereka gagal. Akhirnya Allah mengutarakan keinginannya untuk menjadikan manusia khalifah kedua di muka bumi ini. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran?
Apakah di surat Al-Baqarah? Ini Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa awalnya lupa saya? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, saya ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Jawaban malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, dulu sampai di situ kata malaikat. Nenek kaji, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi lagi orang-orang yang akan berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah? Malaikat ini mengutarakan ini karena ada pengalaman sebelumnya. Ternyata jin yang disuruh untuk menjadi khalifah di muka bumi ini kerjaannya hanya saling berebut kekuasaan, berkerajaan-kerajaan. Hanya apa yang terjadi? Saling menumpahkan darah, terjadilah kerusakan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan membuat kembali di muka bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena pengalaman sebelumnya begitu. Hanya malaikat seolah-olah menawarkan diri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Seolah-olah terselip di sana. Tidak usah bikin manusia, kami sajalah. Kami tidak akan berbuat kerusakan. Kami tidak akan menumpahkan darah. Kami akan bertasbih kepadamu. Kami akan mensucikanmu. Betul-betul mengerjakan seluruh hukum yang engkau terapkan di muka bumi. Kami saja seolah-olah begitu. Tetapi Allah menjawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih mengetahui apa yang kalian belum tahu. Ada skenario Allah untuk menjadikan manusia menjadi khalifah. Ada tujuan sebenarnya. Adam yang diciptakan, namun pada hakikatnya Allah ingin memunculkan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Muhammad tidak akan muncul kecuali lewat perantara Adam alaihi salam. Karena Nabi Muhammad kekasih Allah berasal dari bangsa manusia. Dan nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Kalau Adam gak diciptakan, kapan akan muncul Muhammad? Allah gak tahan ingin bertemu dengan kekasihnya, ingin mewujudkan kekasihnya itu Muhammad, maka diciptakan Adam alaihissalam. Hanya Nabi Adam diciptakan di muka bumi, di dalam sorga, dan dibekali oleh ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kalau memang kamu lebih berhak ingin menjadi khalifah di muka bumi, coba Adam, ayo tanya kepada malaikat. Nabi Adam sudah diajarkan seluruh nama-nama yang ada di surga. Tanyakan, ajukan itu kepada malaikat. Ayo, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Beritahu saya apa semua nama yang ada di surga ini kalau kamu memang benar ingin menjadi khalifah di muka bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu, bukan? Qalu subhanaka la ilma lana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Oh, maaf, tamu menuja. Darat itu ketawa. Mereka bertanya, subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Kami sudah enggak berani. La ilma lana, tidak ada ilmu kami. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Menyerah dia. Ternyata ilmunya malaikat lebih rendah daripada ilmunya manusia. Lebih sedikit ilmunya tetap daripada ilmu manusia. Manusia pertama diciptakan adalah Nabi Adam dan diberikan yang pertama ilmu adalah ilmu asma, nama-nama. Karena lewat nama kita akan ma'rifat.
Dengan kita makrifat maka kita akan menjadi ibadah yang sebenar-benar ibadah. Akhirnya apa? Sudah nggak jadi. Keinginan malaikat mengajukan diri menjadi khalifah nggak bisa, kalah dengan Nabi Adam dari segi ilmu. Akhirnya apa malaikat disuruh sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai malaikat, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud kayak sholat. Sujud artinya hormat, merunduklah. Nunduk. Kalau orang datang kan biasa. Nah kayak gini. Ini namanya usjudu. Nah, sujud hormat, bukan sujud ibadah. Bukan sujud kayak sholat begitu. Kalau sujud kayak sholat itu la yastahiqqus sujud illa lillah. Tidak ada yang berhak untuk disujudi kecuali Allah. Jadi sujud di sini maksudnya nunduk. Hormati Adam karena dia punya ilmu. Kecuali di sini yang tidak mau adalah illa iblis. Aba wastakbara. Tidak mau, sombong dia. Jadi dulu iblis itu bagian dari malaikat itu. Bagian dari malaikat itu. Bahkan dia pernah menjadi pimpinan para malaikat. Sehingga iblis itu dulu nama kelompoknya namanya Azazil. Azazil artinya kelompok malaikat terbaik, memimpin malaikat, itu Azazil. Tetapi gara-gara dia aba wastakbara wa kana minal kafirin, ingkar dia. Kenapa dia ingkar? Sombong, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi asyaitan, menjadi iblis. Jauh dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis artinya ihtaraka, terbakar. Syaitan artinya ba'uda anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Dia akan terbakar, tidak akan pernah mendapat rahmat Allah. Padahal dia pernah menjadi pimpinan malaikat. Gara-gara dia sombong. Maka sombong adalah penyakit yang sangat-sangat luar biasa bahaya. Aba wastakbara. Akhirnya Masya Allah terjadilah cerita yang begitu luar biasa dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Terus tentang bagaimana dia dengan malaikat. Terus tentang iblis sampai diturunkan ke muka bumi. Lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid yang ingin saya katakan di sini ilmu. Cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga kita mendapatkan nanti hak masuk surga, bahkan di 80 saf yang akan masuk surga. Tidak ada lain apabila kita ibadah hanya dengan berdasarkan ilmu. Maka untuk mempersiapkan diri masuk surga, Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah persiapkan diri pertama dengan ilmu. Nah, dari sejak kapan? Dari sejak dini, bukan sudah tua. Dari sejak kita masih di dalam perut ibu. Terlalu bersemangat. Makanya orang-orang yang sedang hamil itu dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berkata-kata baik, berkata-kata yang bagus. Bila perlu wirid zikir, bahkan membaca Al-Quran. Maka dianjurkan waktu dia hamil itu membaca surat-surat yang sudah terkenal seperti surat Yasin, supaya anaknya pemberani, surat Yusuf supaya anaknya ganteng, surat Maryam supaya anaknya soleh, solehah. Ikat petian nih. Bahkan dari sebelum hamil. Apa? Sebelum hamil ibu bapak kerja dulu kah? Nah, kerja dulu. Nah, sebelum kerja itu perlu baca doa persiapan. Apa persiapannya? Jangan lupa baca doa ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan dirubah ma razaqtama. Ma razaqtana.
Itu doanya. Kalau membaca doa ini, maka syaitan iblis tidak bisa mengganggu istri kita. Kalau tidak dibaca doa ini, bahkan syaitan ikut serta menggauli istri kita, bahkan dia lebih puas. Akhirnya nanti janin yang akan jadi itu tanpa membaca doa ini ikut kesetanan. Sudah ada benih-benih jiwa keiblisan. Kenapa? Karena ibu bapak, calon ibu bapak ini tidak punya ilmu. Ilmunya apa? Sebelum melaksanakan olahraga khusus itu, ingat doa ini, baca oleh yang laki atau yang perempuan. Ada rame-rame. Ayo kita baca 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Nah gitu. Lagu goyah, dia empaya doa, dia empaya berdoa. Gembek petang pengita. Baru ada singkapan sekedip. Oh, very nice. Oh, nice. Good. Very well. La ilaha illallah. Yaran dengan tembaruka. Bahkan dari sebelum itu persiapkan. Calon ibu, calon bapak, persiapkan dulu yang matang tentunya dengan ini masih tamat sanawiyah Mele Merari, tamat SMP Mele Merari, tamat SMA Mele Merari, mau tanya jok diri berkeluarga ndek mam berdoa ilmu, papa narak masalah sekedik enggak sugolol senina, sayang kuah. Akhir Masya Allah, jari itu saya berdoa anak kocek stunting jari. Ilah dua bebalu, Lombok Timur, Lombok Tengah, penuh bebalu kode. Lantaran Masya Allah menikah tanpa dibekali begitu ada masalah sedikit langsung bubar keluarganya. Maka dipersiapkan dari sedini mungkin ilmu pengetahuan tersebut. Ulit masih betia, ulit nikman betia, ulit ma'ruf mulai. Nah itu. Kenapa? Karena nur Allah yang akan masuk ke dalam ruh daripada anak kita. Ilmu itu nur Allah. Kalau sudah masuk nur Allah dari semenjak dia jadi janin, maka dia akan dipelihara oleh Allah SWT. Begitu dia lahir kecil, dipelihara oleh Allah SWT. Keluar janin tersebut, karena persiapan ibu bapak yang soleh solehah, maka janin itu terjaga. Nur Allah yang ada dalam dirinya terjaga. Lalu dididik oleh orang tuanya. Pendidikan pertama adalah pendidikan rumah. Ibu dan bapak. Janin itu sangat-sangat sensitif. Merekam dengan telinganya, masuk ke otaknya. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat dari orang tuanya. Maka guru pertama adalah ibu dan bapaknya. Yang harus mencetak anak tersebut mau jadi apa nantinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu putih, bersih, suci. Tidak ada kotorannya. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tua menjadi penyebab dia itu menjadi Yahudi. Au yumajjisani. Au Yunassirani, atau kedua orang tuanya menjadi penyebab dia Nasrani. Au yumajjisani, atau kedua orang tua yang menjadi penyebab dia Majusi. Maksudnya kedua dengan toa jadi penentu anak ni empacu atau de, anak ni enakal atau de, anak ni ngele ngaji atau de dengan toa. Ina amaan pertama. Ya pun ina perlu dibebani dengan ilmu. Bapak juga perlu dibebani dengan ilmu. Dan ilmu yang paling baik adalah ilmu yang ada nur Allah. Itulah ilmu taat kepada Allah. Ilmu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bagaimana dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita sebut dengan nama ilmu batin atau ilmu akhlak. Akhlak namanya. Karakter. Bagaimana karakter anak ke depan tergantung karakter ibu bapaknya. Karakter ibu bapaknya tergantung persiapan ibu dan bapaknya.
Maka penting dari sejak dini. Itu sebabnya tatkala kita berengah, berengah, solah-solah si punikana, berengah baca selawat atau sambil zikir, katanya dijaga, jangan sampai kata yang kotor, jangan kata-kata yang membuat orang menjadi terhipnotis karena syahwat, karena yang didengarkan adalah kecimol, yang didengarkan ciloka. Kalau cilokanya mengandung makna yang agama, bagus. Bagus, arah doang lagu-lagu sasak betul-betul islami, mengandung nasihat, mengandung pujian terhadap Allah. Ani tinggi. Jadi dijaga anak itu dari kecil. Lalu setelah dia tumbuh dewasa besar, itu diperlukan pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang terbaik diawali dengan pendidikan Al-Quran. Di negara Arab, termasuk di Yaman, anak kecil itu di zaman para ulama dulu tidak akan diizinkan keluar dari rumahnya, dari lingkungan keluarganya, kecuali dia sudah bisa baca Al-Quran. Maka pertama mereka dijejelin dengan Al-Quran. Maka tidak jarang mereka hafal Quran umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 10 tahun. Kita sudah 60 tahun gak bisa. Kenapa? Karena ilmu pertama kali terima dengan taat adalah ilmu ngawis, ilmu nambah, ilmu ngarat. Walaupun itu boleh, nggak masalah, mendidik anak supaya nggak manja, tetapi lupa ngajinya, lupa ngajinya. Maka slogan orang-orang dulu arat telu, ngaro ngarat ngaji, ngaro ngarat ngaji. Nah, apa yang dahulu ini? Ngulat tuh. Ngaro ngarat mau ngaji. Dari kecil itu. Dididik pertama adalah Al-Quran. Setelah dia masuk, ada nur Allah sudah ada dalam dirinya. Didikan dari orang tuanya dari semenjak anak itu belum jadi janin. Dari mulai olahraganya itu, pemanasan. Setelah masuk janin, misalnya ditiup kondrohnya, sudah nyambung, connect dengan sinyal dari orang tuanya, nur Allah. Nur Allah yang ada pada orang tuanya, nyambung dengan nur Allah yang ada dalam janin tersebut. Hiduplah semuanya. Hidup semuanya. Terus dididik, nyambung dengan nur Allah yang lain, yaitu Al-Quran. Nurun ala nurin ala nur. Nur fauqan nur. Cahaya di atas cahaya. Nah, kalau seperti ini anak itu dididik, insya Allah anak itu tidak akan sesat, anak itu tidak akan nakal, anak itu tidak akan bengel, anak itu tidak akan jauh dari agamanya, karena dari sejak dini sudah ditanamkan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cerita ulama besar tatkala dia muda, namanya Thabit. Namanya Thabit, orang tua Al-Imam Hanafi. Thabit adalah anak yang tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang beragama kuat, sampai tumbuh jadi pemuda yang sangat luar biasa zuhud. Apa? Beliau tidak berani memakan apapun kecuali kalau sudah terang-terang makanan itu adalah halal. Enggak sembarangan dia makan. Sangat dia zuhud. Zuhud artinya apa? Wara. Sangat dia wara. Wara artinya menjauhkan diri dari yang haram. Kalau zuhud mengurangi yang halal. Lebih tinggi zuhud daripada wara. Kalau wara memang harus kita wajib ini. Punya sifat wara. Menjauhkan diri dari yang haram. Namanya wara. Lebih atas dari wara namanya zuhud. Halal tetapi dipersedikit. Makannya sedikit, minumnya sedikit, lebih banyak ibadah, zuhud. Nah, akhirnya suatu hari pemuda yang sangat saleh, yang sudah punya nur ilmu dalam dirinya, mau pergi mandi ke kali. Tiba-tiba di sungai atau kali tempat beliau mau mandi ada lewat buah apel. Lewat buah apel. Secara ilmu fikih, kalau membiarkan ini mubadzir salah.
Akhirnya dia ambil tanpa bertasawuf dulu. Aturannya ambil, cari pemiliknya, minta izin. Kan begitu. Fikih, tasawufnya dapat. Mubazir tidak terjadi, tetapi kalau mau makan minta izin, itu tasawufnya. Tetapi mungkin ini sudah takdir Allah SWT. Dia mungkin dalam situasi yang agak lapar, lupa akan ilmunya, dia makan buah apel tersebut. Makan, selesai makan, pulang ternyata sakit si mene. Sakit si mene. Bahkan sampai keluar darah. Dia mikir, orang-orang soleh mikir, kalau sakit pasti ada dosa. Yang dengan saleh mikir, lamun sakit pasti ada dosa wang gawe. Dia merenung, apa yang pernah saya lakukan? Dosa apa? Apakah saya kurang wirid? Kurang baca Quran? Apa saya sholat gak khusyuk? Terus dia pikir, ternyata dijumpai kemungkinan. Saya tadi menyelamatkan apel supaya nggak mubazir, tetapi saya lupa minta izin pada pemiliknya. Siapa tahu itu. Hanya dia putuskan untuk mencari pemilik pohon apel ini. Namun itu janda. Ada dedet kepeng telelangan, ini barang dah. Rizki wah nikah. Rizki anak soleh ini. Kita jarang bisa menghindari diri dari barang syubhat. Barang syubhat artinya barang yang belum jelas halal atau haram. Pokok temau. Dakan jak kepeng caleg mah bemah. Iya kan? Kalau orang Palestina takut bom, orang Lombok serbu bom. Boyan serangan pajak. Padahal belum tentu itu halal, masih syubhat. Kita belum bisa berhasil menyelamatkan diri dari barang syubhat. Dan para ulama mengatakan asyubhatu aqrabu ilal hurmati. Barang syubhat biasanya lebih dekat kepada haram. Di sini diperlukan namanya wara', zuhud. Hanya benar pergi punya keputusan kalau boy adoh. Kalau lo bayar pemilik sakit nak lo, ia jaga dereda, deman ikhlas. Hanya dia telusuri kokok niki, dia cari mbelanga sambil menahan sakit. Cari, masya Allah lama sudah dia jalan, dijumpai ada pohon apel di pinggir sungai. Nih wah oleh enggerik nih, ya wah oleh enggerik nih yakin wahane, pun eleh nih kan. Ternyata ya ada rumah di dekatnya. Datang dengan toa EP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih sila melinggih. Beolek ni jauh leman tiang niki. Nah piara apa dek lito joketi. Apa kepentingan? Penting lalu. Nggih sangat yang penting. Mau cerita entah no daharan apel meni badeng ja iya beng kesakit dek to mene muknane kending halal dengan satu ini ternyata dengan alim, dengan saleh. Apa ongkapnya? Dia mungkin kanak bajang ini datang majok teh hanya untuk meminta halal satu buah apel, kecuali anak ini anak saleh, kanak solah nih, kanak bagus nih. Nah, iya kesempatan kena. Aneh. Kehalalan ini dengan syarat merarik ke kencanak. Oh inilah jodoh. Merarik kencanak ke lagu. Anggi kena bagus. Bajang kedah milih ke merari. Ndak tergesa-gesa. Ndik eman ketau anak. Kembang bija menu. Anak kenunu gedor. Endah buta, gedok buta, mu bisu, jakuk penenda, mulai surut gedok, berminta dengan raos, ndeng gedok mu buta, mu ndeng tahu ngeraos endah bisu, jakuk, ndeng cukup, buntung gimana endah.
Kejanain. Dong bulat jan. Berembing. Aneh jan. Mele menundang kira-kira. Lagu daripada ke sakit oleh dunia sampai akhirat. Wah, arang kebayane menderita oleh dunia ketimbang kalian menderita oleh nane oleh kesakit sampai akhirat. Bismillah sudah. Nggih, sanggup. Sanggup. Begitu apel dihalalkan, ternyata penyakitnya sembuh. Tetapi konsekuensinya merarikan dengan bulat. Masya Allah. Akhir terkawin, kontek cerita, nggih, sila ni tok kamar sebini. Legar nohan ni. Tentu datang Jogto. Assalamualaikum. Darak jawab. Assalamualaikum. Tentu gadoh. Buka lawang, dek bersenting. Wah, dan tahu lampak. Wah. Saya kira apa? Mundai tidak dalam kelambu mamot mesa. Assalamualaikum. Darah. Guap-guap darah. Wah. Rombe kentang. Wah, luar biasa wah nih. Berembe ni kesusah tebudu senina gedok, membuta, den tau ngeraos, den tau lampak, den dapat tegal. Berembe ni tenta. Kesusah. Lagu ketimbang ke menderita gara-gara keterelan kelor apel seke dosa kejauh sampai akhirat. Menderita learat selama-lamanya lebih baik saat menderita dunia. Ngurus sedidang dagang bulat paring sekian puluh tahun. Pokoknya mati, selesai. Ya prinsip. Artinya prinsip orang soleh ini. Hanya memikirkan keselamatan akhirat walaupun harus menderita di dunia. Akhir Masya Allah. Tangan bajang seorang sabit ini bismillah. Membuka kelambun senina. Serat. Buka kelambu penutup mua. Buka la ilaha illallah. Kemas. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ingat sanggang kingas. Mu meleng beniteng kejit. Betul. Mu muni. Mu beda imam. Mu beda naik. Parang kejin pelain sugut. Dia anak nuni jaji nuni jaji. Gambarannya bulat. Mu gedok, mu buta, mu bisu. Ini Masya Allah baik akan bidadari. Very beautiful. Hengas. La ilaha illallah. Sugun kelele. Mentoa. Ya, kanak polos nih. Angge aneh tokol menuja. Anak kesenok. Anak. Arah sekit tok anak. Mu kejaga pelihara. Sapu lagi kuat tanjaan lagu tolak doa raring kena buta. Kembali mau kena buta. Buta mata oleh dosa. Dan kita sai-sai kecuali aku. Oh, nada je oh, ni nada je oh. Ya kena kebuta, buta mata oleh dosa. Dan kita sai-sai kecuali mu gedok kena rengah apa-apa kecuali rengah aku. Biwin, jakok dan tahu bunyi apapun kecuali baca Quran, ibadah. Iman dan nuah tegal apa-apa. Anu, apa nanu buntung. Naik dan menu kepan dan nuah rasa lain. Yang tergambaran ilmu selaput dengan nolak kadin dek mau mulai jodoh. Anak kesenu. Oh, ya. Yes. Kena dia kena, Masya Allah, akhirnya berjodoh. Saknina sangat sin solehah, Sakmama sangat sin soleh. Yang perempuan punya nur Allah dengan ketaatannya, yang laki pun dengan ketaatannya penuh dengan nur Allah. Bergabung nur Allah dengan nur Allah. Lahir ulama besar yang namanya terkenang sampai sekarang. Waliun min awliya illah. Itulah Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man nama anaknya. Yaitu mazhab yang mendirikan mazhab Hanafi Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit lahir menjadi imam besar. Kenapa? Karena didikan daripada ibu bapaknya. Kalau memilih berdua bijajari solah saleh, ita juluk dengan toa perlu solah saleh.
Di sini anak lalu ngaji. Ngaji tu. Adik kepeng-kepeng par. Muni aja ulek ngudut. Lamun suruh bijajarin tu doang lalu ngaji, lalu sembayang jok majid, lalu jok TPK musi dende Al-Quran, ia mun sumpah dah. Bodoh, nim terkena Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau suruh orang saja berbuat baik, suruh anak doang lalu ngaji, anak doang lalu sembahyang jok sandra jok maji, lagu sida lupa diri, padahal sida ketahu. Antum tatluna al-kitab, anda sendiri sudah bisa baca kitab, ngerti agama, lagu sida deh, anak doang disuruh. Apalah ta'qilun, dia berotak. Apakah kalian tidak berakal? Betul otak ke bodoh. Semai menuju anak tenun-den ini kena entan, ina amak bodoh. Bodoh bukan artinya enggak pinter, dia bodoh tidak mau berbuat. Ndek nebenge contoh dulu. Ane coba. Maka pendidikan paling utama adalah pendidikan pertama di rumah. Terutama ibu yang tiap hari bersama anak. Ina pengomehan, anak minum pengomehan. Ya doang doktrin nu bilang jelu. Ina amam besiak, milun anak begarang. Ya ina aman dengan besiak. Ina amang de sembayang, milun hendak anak liah. Ina tajam. Dan perituk. Tidak memberikan contoh teladan yang baik. Bagaimana anaknya mau baik? Maka ibu bapak harus lebih baik. Al-ummu kal madrasati. Idza a'adatta jilan tayyibah. Ibu itu bagaikan sebuah sekolah. Apabila kau persiapkan sekolah itu dengan baik, maka engkau akan persiapkan generasi yang baik pula. Maka madrasah pertama adalah madrasah al-abawiyah, al-umumiyah, madrasah ina, madrasah ama. Ia pertama juluk niki. Tajah hantan muni, tajah hantan mati, tajah hantan ngeraus, tajah hantan tokol, tajah hantan ngelor. Menukar? No. Tajah tu juluk. Maka ibu bapak sangat menentukan karakter anaknya di masa yang akan datang. Setelah selesai pendidikan madrasah yang ada di rumah, maka baru dia keluar cari guru. Kenapa? Kemungkinan keterbatasan pengetahuan orang tua. Dan selaput dengan tahu ngerti Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran, tahu tajwid Al-Quran, tahu hukum agama. Sementara kewajiban mengajar ada pada orang tua. Tapi orang tuanya terbatas ilmu, maka wajib keluar menuntut ilmu. Ngaji, belai TPQ Hidayatul Quran. Terserah ngaji. Kalau pelunggu serah ngaji, berarti Anda serah mandat untuk menggugurkan kewajiban mengajar. Gugur oleh dosa. Siapa yang menggugurkannya? Ustadz Haji Sabarudin. Maka perlu dia diberikan penghargaan. Gaji. Adensa apa namanya fokus ngajahan doang. Maka saya setuju menggaji guru ngaji yang akan menggugurkan kewajiban orang tua untuk digaji. Dari arah sini boleh kita memungut biaya. Boleh. Ini meleng gratis doang. Namun ini gratis doang jamar ibarat BPJS. Lalu jok rumah sakit, luwe kan jam berkubur. Untuk bengu pak apa awat sekedar. Kurang tenterungu. Coba kawin umum, ruang PPIP. La ilaha illallah, keren, pecat terungu no. Solah tetap jab, tahu takat bagus. Lama BPJS jam betap tonton lo, arambe gratis. Aneh. Melem saya gratisan. Dan itu juga Masya Allah saya lihat. Masya Allah banyak. Mohon maaf ini.
Banyak yang terkadang kalau gratisan kurang terlalu dipedulikan. Orang sejak gratis, sok sawah be aneh. Kurang bertanggung jawab. Ya zaman soal nane ja. Ndek pada zaman-zaman ulama lain. Tangpan terbayah, isi ikhlas lain ja. Nane ja Masya Allah, pok ti ikhlas menarak setebel. Ngajah. Dan cocok coba. Berembe ke agat pelunggu sami terbebasan oleh kewajiban. Artinya Anda dibebaskan dari dosa. Artinya dibebaskan dari neraka. Gara-gara guru. Lagu ni je Masya Allah baru tahu kentok anak datang juk berang. Baru tetepes apa naran buit anak, tongken anak datang juk berang juk batik. Dek ikhlas anak kita peneran tempukan. Aku baik dek kampung ke anak. Namun tiang jandek jauh oleh anak. Aja hang dek itu, mun tahu aja. Selesai wah. Ni tu wah tajahan anak, tebi apa teguguran dosa nan, tebebasan oleh neraka, tegratisan malik dan sini endah. Itu namanya tak tahu terima kasih. Dia tahu berterima kasih Ranuk. Syukur ada yang ngajar. Mulai aja sidah jangan diri, dekat. Sidah jangan Al-Quran, sidah jangan tata cara sembahyang, tidak jangan fikih, sidah jangan tafsir. Tahu nih? Dia tahu. Kebenaran ilmu ditajak, apalagi jadi nak enggak jadi ilmu ditajak kasur sumur dapur. Kasur tut bergelak-gelak, dapur tut meriap, sumur tut beronas. Enggak ilmu. Munggak pegawai ngemeh ngalah. Dia benar ngemeh mau ngalah. Musai ajaran anak. Guru. Dalam hal ini guru lebih mulia dari orang tua. Maka nih Rasulullah mengatakan abaukum thalathun. Orang tua kalian itu tiga. Satu, man waladatka, yang melahirkanmu, ibu bapak. Wa man zawwajaka ibnatahu, yang menikahkan engkau dengan anaknya alias mertua. Wa man 'allamaka, dan yang mengajarkanmu, fahuwa afdaluhum, dan dia paling afdal di antara orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang melahirkan itu menjaga badan kita. Dunia kita dijaga, adik sak sehat, adik sak mau ngelor, adik sak mau belanja, para tutup balik langga. Tetapi guru menjaga ruh. Ruh yang dijaga. Ruh ini yang kekal, sedangkan badan ini akan hancur. Menjaga yang kekal jauh lebih afdal daripada menjaga yang hancur. Maka guru menjaga yang kekal, orang tua menjaga yang hancur. Maka guru lebih afdal daripada orang tua. Lagu dekat menu melin lalu demo Pak Guru. Lantaran baru tempukas kedi. Muncera layak ingat masih tiang kode, kegemas-gemas guru. Dia nak cerita laporan jok polisi. Nah dia Masya Allah guru dia banding ngempukan, takut laporan jok polisi. Akhirnya anak kurang ajar. Dia tahu aja karing. Itu ngempukan, takut jok polisi. Penjara. Gara-gara mengadopsi undang-undang non muslim. Boleh kita memukul. Bahkan dicontohkan dalam hadis. Idza balagha sab'a sinin, idza taraka as-salata wa balagha sab'a sinin fadribu. Murru auladakum bis-salat idza balagha sab'a sinin. Suruh perintah anakmu salat sudah berumur 7 tahun. Wadribu idza balagha 10. Dan pukullah bila dia berumur 10 tahun. Lalu dia sembahyang, empuk. Suruh tengempukkan. Nabi suruh tengempukkan, tapi pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Ini sampai membahayakan. Ini ngempukan lecong ke mata nana kan. Membuta. Salah. Atau ngempukan juga polak bengko. Salah. Kalau gitu, itu namanya tindak pidana. Lagu lamun taut selenseng jai mati kira-kira. Taut kentok mati kira-kira. Ketempuk lebetis kira-kira mati. Lagu lamun ngempukan sampai polak aja. Nah, iya sebahaya.
La ilaha illallah. Tiang sampun tangempukan santri je kepal. Lagu salah ni yang dia salah itu. Telah lalu ngaji wah biasa halakah pengajian. Masya Allah. Namanya Sopian Anwari dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Masya Allah. Dia melek mau empuk lagu kempuk semenit mau nangkis tian bakat mau palang. Palang begitu. La ilaha illallah, ule lapor dengan Tuhan, datang dengan Tuhan 2 motor, keluarga datang. Datang 2 mobil datang. Boya, betok guru, sampukanaken. Mana dia? Oh di atas, kemudian saya lantai 2. Datang jek tuh, oh monggo duduk. Datang, Masya Allah. Terima kasih, anak saya dipukul. Oh, terima kasih. Dia sekarang mau tobat. Pokoknya nggak berani dia nakal lagi. Terima kasih. Mula aku ndek kita wajah. Lalah kempuk ini apa ini katela mesti dampuk mun tobat nani. Terima kasih, terima hadiah niki. Tiang tebeng hadiah skardus. Buka-buka pau mansa. Masih tiang ingat niki pau mansa. Akhirnya orang tuanya menjadi sahabat saya di Pelabuhan Ratu. Kapan saja ke Pelabuhan Ratu, ke rumahnya saya nginap. Dikasih itu dan ini, cemoh lalu saat tempukan anak, ampun jaga berubah. Dan anak itu sekarang menjadi lawyers, menjadi pengacara, ahli hukum. Gara-gara dia dipukul, akhirnya dia Masya Allah tobat, belajar serius, sekarang menjadi sarjana hukum, lawyers jadinya, pengacara. La ilaha illallah. Maka terkadang guru itu memukul berkah. Lamun anak terbelapor, tempuk. Waktu tempuk si Pak Guru ketoleh tepeki. Empuk ke malik lasingan kamu telah. Mula-mula ada telah dan tempuk si Pak Guru. Yan dan temula jak bela guru nu. Ni jak beto belang kah? Betau guru nu ah. Be. Pecah. Sengam Pak Guru kah meleng aja. Bodoh anak terus. Maka hargai Pak Guru. Berapa guru di sini ngajar? 8. Hargai. Apa engkau jamaah yanggi? Masya Allah, Pak Ustaz sabar. Tiang oleh penyapa bilang jelo sak balu. Tiang oleh sak makan siang sak balu. Tiang makan sore, makan malam sak balu. Harap jamaah tiang oleh amplop sak balu. Keren. Iya dan the best. Apa? The best parents. Itu. Ya dan dengan tok bagus niki. Ini jawab, sili-sili tempukan anak kan. Dan nih, tidak mungkin guru itu memukul kecuali hanya untuk memberikan pelajaran. Namun tende anak ja elak menggenjah si anak nane. Don. Elak tungkek enten aneh jalan mun tende keras dan rajah. Mau nangin soal, kanggo ngelapor ke polisi. Kita guru jangan kanggo ngelapor. Mau nangin, maka dukung apa namanya? Dukung aktivitas guru itu mengajar. Maka tiang begitu di pondok gemes, penyalit muksipa. Pokok sak tahu, kembali guru nu meniangan guru. Guru tuh lebih besar keinginannya melihat anak santrinya bisa ketimbang orang tuanya. Lebih peduli guru itu. Mesti dia terima jari. Mau apa si emayah? Asekat sebulan. Sorry ye. Apa dia beli si seket tu no? Aneh, selain dah malik. La ilaha illallah. Harus selai ribu. Selai ribu sebulan. Ya, sekecot. Petai. 100 li petai. Enggi. Aneh, ngerem aneh. 100 li petai enggi. Dan bau sugu. Nih. Kebarak kemahal ilmu nggih Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib yang punya julukan Babu Madinati Ilmi Rasulullah. Kata Rasulullah, ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha.
kau tanya ilmu, kata Rasulullah, Sayyidina Ali itu pintunya. Berarti seluruh ilmu Rasulullah kalau pingin mau lewat pintunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. No, Masya Allah, berbekali Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan in sya'a ba'a wa in sya'a istaraqa. Saya sanggup menjadi budak orang yang mengajarku sehuruf. Nah, ini coba. Budak artinya kanggo dijual beli. Harga manusia. Berarti sehuruf, kalau kita mau bayar ilmu, seperti harga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tayah bismillah sampai fasih 19 huruf. Berarti 19 harga manusia. 10.000. Sorry ya. 10.000. Itu kata Sayyidina Ali. Ana abdu man 'allamani harfan. Saya sanggup menjadi budak yang orang yang mengajarkan saya satu huruf. Insya'a ba'a, membeli jual kejual ke, sanggup terjual. Wa insya'a istaraqa, lamun dik pihak jadi budak selanjut. Ya kemahal ilmu. Ya pun denara dengan jual beli ilmu. Nendek mayah tu, yo sekejut beli tolong mayah. Nendek kena mayah. Marah dengan jual beli, dan jual ilmu tu Ustaz Sabarudin ni. Dan jual ilmu. Mentang-mentang baru mayah selai sebulan. Udah mesak ngefiyah. Masya Allah. Kenapa itu kita lakukan? Demi kita sebagai orang tua gugur dari kewajiban mengajar, bebas dari dosa, bebas dari neraka, gara-gara jasa guru. Kalau tidak, aja ngedi. Saya sendiri tahu aja anak kan. Mau kajahan aku murah kesili. Mau ngarah, mau burung tahu. Empah ke guru salaina, aja anak. Saya sendiri dan saya menghargai guru yang mengajar anak saya. Lebaran siapaan tu ke hadiah. Bilang-bulang siapaan. Ada yang saya senang. Lamun guru senang ngajahan, Masya Allah, didukung oleh orang tua, maka timbullah ikhlas. Ikhlas, demen, ciri-ciri dengan ikhlas ngajahan demen, tenang, nyaman, los ngajahan dan pikiran apapun kecuali mengajar karena Allah kehidupannya dijamin. Masya Allah, ia pun timbul ikhlas. Nanti ngajahan doang derak rupan dan ikhlas. Kah ngajah tak tebeng. No. Ya no, maka bantulah guru ini bayar ikhlas. Petai enane, nu tai selapu di ngajin, beras bayi nu mahal. Petai enane ini dia satu seket toh aneh, nggih. Seket nggih. Kan sekali seket nggih. Nggih. Sepakat. Alhamdulillah. Tai gaji guru nameja. Loh, Ustaz sabar nih. Untuk yang ngaji TPQ di sini diputuskan hari ini sebagai uang i'anah, bukan uang membayar. I'anah membantu perjuangan proses belajar mengajar diputuskan 50.000 per bulan. Setuju? 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 Keputusan tidak bisa diganggu gugat. Tertanda Haji Muhammad Adnan. Oh, sandiaran ngaji kena setuju. Astagfirullahaladzim. Oh. Coba sabda bija jaring aja. Coba angkat 5. Setuju? Setuju? Setuju Ki? Oh, berarti fitnah ini. Setuju, nggih? Toh juga untuk sida, pahala untuk sida. Anda berimpak sedekah untuk anak sida. Anda akan berjuang dalam membentuk karakter anak sida. Sida ikut berjuang, pahalanya untuk sida. Apa Malik? Betul rugi tenang. Engkau beda 1 juta sebulan, mune mampu ja. Tidak akan rugi karena Anda berimpak dan itu impak wajib loh. Bukan sunat, impak wajib. Kenapa wajib? Karena anak kita yang diajar, kita yang wajib mengajar, cuma nggak bisa hanya berikan orang lain.
mandat ke orang lain. Berarti seolah-olah itu adalah infak wajib. Ini yang gratis. Ane sejuta menu berapa? Kau ngebih terbaik anak dalam haji tim sejuta aja. Saya kata 1.000 anggi. Setuju? Kan sekali setuju? Setuju? Anggi. Aneh. Ketua aneh lema. Selesai Ramadan dengan ketua Ustaz sabar. Tidak simbayah. Keluar ni jadi saksi ni. Muendik si saya kata 1.000 je awas. Akal itu sili. Kenapa? Supaya anak kita ini benar-benar berhasil menjadi amal jariah orang tuanya. Waladun salihun yad'u lah. Munah mati lemak engkau tahu sembayang, ndarak pahala sembayang, ndarak pahala puasa, ndarak para wirid zikir. Enggak ne mari pahala ni saya bersedekah le TPK ikut membangun. Pahala ni saya masya-Allah benda bija jari saya cekat ngaji, setiap ngaji anak dah tahu gara-gara guru, maka pahalanya ngalir buat sida. Coba no. Gara-gara guru no. Mai keberatan saya sekat. Hah? Keberatan bende? Kaki ngaji tim nu je. Keberatan bende? Selangok ni. Man qara'al Qur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunia. Saya baca Quran pun tahu amalan. Bedu ini anak cekat baca Quran. Mun amalan, cekat ngajah, cekat amalan, cekat pelajari, ngerti mun sampean jog dengan lui amalan ke Quran. Gara-gara guru. Saya pertama kali tebeng manfaat dengan toa ansa dua. Ulbisa walidahu, dipakaikan kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal kiamati, nanti dari kiamat. Ya mahkota itu cahayanya lebih terang daripada cahaya sinar matahari sekarang di dunia. Ndek mele keberatan lalu sesekat 1.000. Serius kini indek bejoran niki. Kita tetapkan 50.000 impak wajib. No, impak wajib dengan toa ojo kana kan. Ada satu tajahan serius teh. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Tai gaji Pak Guru ojo 50.000. Ane berumba ah untuk milih nu angka sampai milih keberatan lalu aran debele yang katima coba beruan coba kita saya debele dan zaman aran tentu debele. Oh sudah alhamdulillah. Saya sampai le angkat 5. Bukan selaput mele. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi di sekolah tu balik menu aja. No 450.000 per bulan. Mahal lo ni. No murah. Mondok nutur dengan anak kalau mun tepen nalor bilang jelo. No murah lo jari na. Masya Allah. Nah, orang tua yang biasa menghargai guru, yakin anaknya insya Allah akan dibimbing oleh Allah menjadi seperti guru yang mengajar tersebut. Mungkin di prekengan aja guru aja, oh anda ini tahu anak. Dan tahu anak, kembali ia dengan pelit lalu lu sedunia. Anak-anak demi biaya. La ilaha illallah. Ane berembe. Panik keberatan. Kedengah emang. Ande. Alhamdulillah. Nah niki. Jadi anak itu dipersiapkan supaya menjadi waladun salihun yad'u lah. Belum bijajari tahu baca Quran. Dia membaca Quran per huruf. Di luar bulan Ramadan 10 pahalanya, di dalam bulan Ramadan 700 pahalanya.
Siapa yang menikmati pahalanya? Apakah itu anak saja? Tidak. Orang tuanya ikut dapat pahala. Gara-gara anak yang cekat ngaji. Lagu pun cekat anak ngaji saya. Jawab lebih. Prekengan ke guru. Saya ke 1000 angka. Prekengan lalu cukup. Ada sak ngerti ke nanti ya. Kau seperno korupsi Pak Guru nu ni. Malik kena korupsi. Nyesan kenyugulan sekat tu ni. Ada yang ketahuan dengan berjuang. Masya Allah. Nggih. Payu burung kelapah jari. Maka kewajiban orang tua